Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita masing-masing, yang jika kita ingin hitung tak akan mampu kita hitung. Apakah itu nikmat keduniaan atau nikmat agama. Pada pagi ini kepada kita akan didedahkan 4 golongan yang akan dilaknat oleh Allah. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Terjemahan harfiahnya daripada Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, kata beliau, telah berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 kalimat, 4 ungkapan, 4 perkara. Pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat ibu bapaknya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pembuat bid'ah. Dan yang keempat, terakhir, Allah melaknat orang yang merubah batasan bumi
Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Melalui terjemahan harfiah ini kita belum dapat memahami secara sempurna, kecuali jika kita ikuti dengan terjemah maknawiyah yang untuk hadis dipanggil dengan syarah. Syarah hadis. Syarah al-hadis. Yang kalau untuk ayat Quran dipanggil dengan tafsir. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut 4 kalimat. Yang dimaksudkan dengan kalimat ini menurut Imam Ibnu Taimiyah yaitu jumlah mufidah. Istilah kalimat kata Imam Ibnu Taimiyah atau menurut Imam Ibnu Taimiyah penggunaannya dalam bahasa Arab jumlah mufidah, yaitu ungkapan yang membawa makna yang sempurna. Saya pergi ke pasar untuk membeli beras. Itu dia ayat yang sempurna. Saya akan balik ke Batam pada penghujung Januari ini. Ungkapan itu mudah difahami. Itu maknanya kalimat atau jumlah mufidah. Ungkapan yang membawa makna yang sempurna. Sedangkan makna laknat pula yaitu dijauhkan daripada rahmat Allah. Laknat pula membawa makna dijauhkan daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Malam tadi kuliah setelah Isyak, Ustaz ada sebut ada 3 syarat untuk mendapat rahmat Allah. Bagus untuk direnung. Bagi yang tidak ikut, dengar YouTube-nya yang tim kirim dalam grup. Di bawah tajuk 3 syarat untuk mendapat rahmat Allah. Pertama, iman. Yang kedua, hijrah. Yang ketiga, jihad. Nah, laknat berbeza dengan makna rahmat. Laknat justru kita berdoa pada Allah agar Allah jauhkan orang tersebut dari rahmat Allah. Laknat dengan makna kutukan. Minta Allah kutuk. Minta Allah laknat. Itu sebabnya dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat larang ibu bapa, khasnya ibu, melaknat anaknya. Itu bermakna berdoa kepada Allah agar anaknya dijauhkan daripada rahmat. Salah satu daripada makna rahmat itu syurga, al-jannah. Sebab Allah pernah berfirman, Allah pernah berkata kepada syurga dalam hadis qudsi, "Ya ayyatuhal jannah, anti rahmati." Wahai syurga, engkau adalah rahmatku.
Itu sebabnya semalam kita jelaskan yang memasukkan kita ke dalam syurga ini bukan amal kita. Bukan. Amal itu penyebab saja. Tetapi yang memasukkan kita ke dalam syurga adalah berkat rahmat Allah. Okey. Kalau kita dah faham makna kalimat, iaitu ungkapan yang sempurna, laknat pula minta dijauhkan daripada rahmat Allah. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah ada 4 golongan dalam hadis ini. Pertama, orang yang menyembelih tidak karena Allah, menyembelih binatang. Yang kedua, orang yang melaknat ibu bapaknya sendiri. Yang ketiga, orang yang melindungi pembuat bid'ah. Dan yang keempat, orang yang suka menukar atau merubah batas, sama ada itu batas rumah, lot, keluasan untuk kita bina rumah, tapak rumah, kita curi untuk buat pagar rumah kita, atau batas kebun, kita perluaskan kebun, kita ambil bahagian kebun orang lain, itu maknanya kita robah karena rakus dan tamak seseorang. Keempat golongan ini layak mendapat laknat Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah sekarang setelah mukaddimah tersebut, kita ingin jelaskan satu demi satu. InsyaAllah dalam masa setengah jam ini, atau 40 menit berikutnya, kita akan jelaskan syarah al-hadis. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz Allah laknat orang yang menyembelih, bukan karena Allah, tidak karena Allah. Jawabnya, menyembelih binatang untuk kita makan itu termasuk ibadat. Sebagaimana kita sama-sama maklum, ibadat ada 5 jenis. Asalnya 4. Boleh juga 5. Bila 4, pertama ibadat hati. Boleh dilihat dalam kitab Ustaz Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Pada permulaan kita dah sebut makna ibadat. Pertama namanya ibadat hati. Contoh, ikhlas, sabar, ar-raja, mengharap, al-khawf, takut, sabar, tawakal, ibadat hati. Dan setiap ibadat mesti karena Allah. Ibadatul lisan, seperti membaca Al-Quran, seperti berdoa, seperti memohon pertolongan, isti'anah.
Seperti istighasah, minta dilindungi dari malapetaka. Itu namanya ibadat lidah, ibadatul lisan. Ibadatul badan, ibadat badan seperti salat, puasa. Ibadatul mal, ibadat harta. Zakat, sedekah, wakaf, infak, dan termasuk sembelihan. Binatang itu kan harta. Kambing ke, onta ke, lembu, semuanya itu harta. Ketika menyembelih mesti karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Yes, itu sebabnya. Karena menyembelih adalah ibadat, maka Allah Subhanahu wa taala laknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dan yang kelima, ini kalau mau tambah yang kelima, yaitu ibadat gabungan badan dan harta, seperti haji dan umrah. Orang pergi haji mesti pergi sendiri ke Mekah untuk tawaf sa'i, melantar jamarat dan wukuf di Arafah. Diri ini mesti pergi, dan untuk sampai ke sana perlu duit. Itu namanya ibadat gabungan badan dan harta. Okey. Jadi jelas bagi kita mengapa Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Umpamanya dia dapat tenda untuk membina jembatan di suatu sungai. Lalu dapat berita sungai itu ada penunggu, sungai itu keras, sungai itu banyak yang mengganggu dari kalangan makhluk-makhluk halus. Lalu yang dapat tenda sembelih kambing atau lembu. Lalu kepala lembu digantung di satu kawasan. Kononnya memberi makan kepada penunggu-penunggu kawasan itu supaya jangan diganggu. Syirik hukumnya. Ini antara lain. Itu sebabnya menyembelih kita selalu sebut ketika memotong atau menyembelih, Bismillah, Allahu Akbar. Bila kita sebut nama lain daripada nama Allah, aku sembelih ini untuk aku hadiahkan kepada penunggu jin ini. Jangankan jin, menyembelih dengan menyebut dengan nama Nabi, dengan nama malaikat pun tak boleh. Sebab ibadat adalah hak Allah. Okey. Pembahasan ini tidak begitu perlu diperpanjang, tapi itu makna. Cuma kalau ditambah, apa makna laknat, Pak Ustaz? Kita tadi dah jelaskan. Apakah dia membawa hukum haram? Yes, haram. Sebab kita perlu tahu menurut kaedah ilmu usul, ilmu prinsip Islam, sesuatu dihukumkan haram, tidak semestinya Allah menggunakan perkataan haram. Tak. Kadang-kadang Allah gunakan istilah lain yang juga membawa makna haram. Apa maksudnya, Pak Ustaz?
Okey, Ustaz buat contoh perkataan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atasmu makan bangkai, darah dan daging khinzir. Ada kata haram. Ya, haram hukumnya. Makan darah, makan bangkai, makan khinzir. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Confirm, riba itu haram sebab disebut Allah haramkan riba. Maka haramlah hukum. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah lain yang juga membawa makna haram. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak menggunakan istilah haram tapi istilah lain tapi membawa makna hukum haram. Ustaz buat contoh. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal orang Islam tidak berteguran lebih dari 3 malam. Lalu bila mereka bersua, yang satu melencong ke lain, yang satu melencong ke lain. Tak mau bersua karena berselisih. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Sebaik-baik orang tersebut, orang yang lebih dahulu memberi salam atau lebih dahulu menyapa. Penggunaan tidak halal maknanya haram bila tidak berteguran. Satu. Ustaz buat contoh yang kedua. Allah menggunakan istilah la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Tak ada kata haram pun, tapi dengan menggunakan tidak masuk syurga, ia membawa makna memutuskan silaturrahim itu haram dan dosa besar. Nah, satu lagi Ustaz bawa contoh. La'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Allah melaknat, Allah mengutuk, Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Tak ada kata haram pun, tapi semua kita tahu rasuah hukumnya haram. Sama halnya dengan hadis ini. Allah melaknat 4 golongan. Maknanya semua 4 perkara hukumnya haram. Okey. Setelah kita bahas tadi tentang penyembelihan, sekarang kita masuk golongan kedua yang akan mendapat laknat Allah. Allah mengutuk orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Mungkin ada yang tanya, mana ada anak mengutuk mak bapaknya, Pak Ustaz? Mana ada anak yang berani melaknat ibu bapaknya? Itu selalu ditanya. Nah, sekarang kita mesti faham. Si anak melaknat ibu bapa sudah tergolong sebagai anak melaknat ibu bapa apabila anak tersebut melaknat ibu bapa orang lain. A melaknat ibu bapa B. Ibu bapakmu itu begini-begini B. Semoga ibu bapakmu dilaknat oleh Allah.
Jawab B. Mudah-mudahan mak bapakmu A juga dilaknat oleh Allah. Kata Nabi, itu sudah digolongkan sebagai melaknat ibu bapa sendiri. Sebab A yang menjadi penyebab B melaknat bapaknya. A berkata kepada C, ibu bapakmu begini, 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 lalu dikutuk, dilaknat, lalu C balas. Bapakmu A juga begini, 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 begini. Lalu dilaknat dan dikutuknya ibu bapa A. Yang melaknat C. Tapi hukumnya sama dengan A melaknat ibu bapa sendiri. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, juga riwayat Imam Muslim. Rasulullah pernah ditanya, bagaimanakah seorang mengutuk kedua orang tuanya ya Rasulullah? Jawab Nabi, dia mencaci maki ayah seseorang, lalu orang tersebut pun mencaci maki ayahnya. Dia mencaci maki ibu bapa seseorang, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya sendiri. Ibunya yang mencaci. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan kata lain, secara indirectly, tidak langsung, kata A kepada B, bapakmu kurang ajar, bapakmu begini begitu, tak pandai kita tidak bercakap perkara tak elok. Pokoknya A mencaci maki ibu bapa B, C. Lalu B dan C marah. Lalu menjawab dengan mengatakan, ibu bapakmu juga begitu, begitu, begitu. Hukumnya sama dengan A mencaci maki ibu bapaknya sendiri. Sebab kaedah dalam ilmu Islam, kaedah usul, ini dia. An-nasababa bimanzilatil mubasyarah. Sesungguhnya sebab kedudukannya sama dengan pelaku. Sebab kedudukannya sama dengan pelaku, B yang dimaki mak bapaknya oleh A, lalu B memaki ibu bapa A. Apa sebab B memaki ibu bapa A? A sebagai penyebab. Itu maksudnya. Sebab kedudukannya sama dengan pelaku. Indirectly, dia tidak katakan ibu bapaknya begini, begini, begini. Nah, dari mulut orang lain. Tapi orang lain itu mencerca ibu bapaknya disebabkan oleh dirinya. Itu penerangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah dua dah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Allah melaknat, Allah mengutuk orang-orang yang melindungi pembuat bid'ah. Allahu Akbar. Berapa banyak hari ini pendakwah-pendakwah mengajar jemaahnya sesuatu yang tidak ada asas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, kita perlu tahu agama Islam adalah agama yang sudah sempurna.
begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita boleh lihat hakikat ini pada ayat 2 dari surat Al-Maidah. Firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, apa bunyinya ayat 2 dari surat Al-Maidah? Coba kita lihat dan pastikan. Kita selalu dengar ayat ini. Ayat 3 kalau tak salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bukan ayat 2 ya, ayat 3. Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Ayat inilah yang selalu digunakan oleh para ulama sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama yang baginda bawa sudah sempurna. Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Karena setelah Nabi tidak ada Nabi lagi untuk membetulkannya. Berbeza dengan Nabi-Nabi terdahulu. Kemunculan Injil setelah Taurat untuk menyempurnakan Taurat. Tapi Quran tidak. Dia sudah sempurna. Kalau dah sempurna, untuk apa kita tambah-tambah lagi daripada yang telah diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu sebabnya salah satu wasiat baginda, wa iyyakum muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Hindarkan olehmu daripada mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Segala perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah di sini dengan makna mengada-adakan cara baru, terutama dalam bab beribadat. Itu sebabnya kaedah menyebut al-aslu fil ibadah haramun illa ma amarahallahu wa rasuluh. Asal usul ibadat atau hukum asal ibadat adalah dilarang, haram, kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Maknanya, bila kita ingin beribadat, kita pasti tahu suruhannya ada daripada Allah. Umpamanya aqimus salah, dirikan salat. Kita juga tahu macam mana cara salat yang diajar oleh Rasulullah. Takbirnya macam mana, tangannya letak di mana, rukuk bagaimana, i'tidal bagaimana, apa yang patut dibaca ketika qiyam, semua datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita reka-reka, itu namanya bidah. Nah sekarang, orang yang membuat bid'ah ini dilindungi oleh orang-orang tertentu. Malah disupport, diundang untuk memberi ceramah,
di kampungnya, di tamannya. Itu dia pelindung. Bukan pelindung saja, penggalak. Itu sebabnya hati-hati sikap penguasa terhadap orang yang bawa ayat Quran, hadis Nabi yang sahih, dilarang berdakwah, tapi yang berdakwah yang bukan-bukan, yang tidak ada membawa dalil, itu dilindungi, dibenarkan untuk berceramah di mana-mana. Pihak itu termasuk pihak yang melindungi pembuat bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada memiliki sikap atau memiliki keluarga yang punya sifat seperti itu. Nah, satu lagi sebagai tambahan, orang yang melindungi pembuat bid'ah bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga termasuk pembuat jenayah. Lalu pelaku jenayah itu dilindungi, diprotek. Yang sepatutnya dihukum tidak diberi hukum, dilindungi. Itu juga termasuk ke dalam golongan orang yang layak mendapat laknat Allah. Sebab makna muhdisa, membuat perkara baru, iaitu bid'ah, bukan hanya bid'ah dalam urusan agama. Seperti yang kita sebut tadi. Bila kita bersalawat, kononnya Rasulullah datang. Tarikat sesat. Bila berzikir sambil menari, itu bid'ah dalam urusan agama. Tapi yang mendapat laknat daripada Allah bukan hanya pembuat bid'ah dalam urusan agama, tapi juga termasuk orang yang melindungi pelaku-pelaku jenayah. Nyata-nyata ada bukti rasuah, lalu tidak diambil hukuman ke atas, dia protek sehingga tidak ditimpakan hukum. Pembunuh dilindungi. Penzina cukup bukti dilindungi. Mereka juga kongsi dosa. Kongsi laknat. Laknat Allah bukan saja ke atas pelaku dosa, tapi orang yang melindungi pelaku-pelaku maksiat juga akan mendapat laknat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang keempat, terakhir, laknat Allah juga ditimpakan ke atas orang yang merubah batas tanah ke tanah lot rumah atau tanah kebun karena sifat tamaknya. Orang tersebut juga akan mendapat laknat atau kutukan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangankan satu depa, 10 kaki tanah yang dia curi, satu jengkal pun tak boleh. Coba dengar sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Coba lihat muka surat 205.
Man qata'a shibran minal ardi zulma tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah orang lain secara zalim tanpa izinnya, dia ambil satu jengkal saja, niscaya Allah akan menimpakan ke atasnya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Allahu Akbar. 7 lapis bumi akan menghempapnya. Bayangkan, kalau ditakdirkan kita dihempap oleh almari, pun kita memekik sakit. Dihempap oleh pokok besar, batangnya menimpa badan kita, boleh mati dan memekik sakitnya. Sekarang 7 lapis bumi akan menghempap pada hari kiamat sebagai siksaan Allah ke atas orang yang hanya mencuri sejengkal saja tanah ketika di bumi tanpa izin. Oleh sebab itu, bila kita buat rumah, kalau terasa kita termakan atau terambil sedikit saja daripada tanah jiran kita, mungkin merubah pagar, tak mungkin, paling kurang minta maaf. Minta maaflah kalaulah pagar saya ini termakan sedikit tanah tuan atau tanah puan. Kalau orang rumah tersebut katakan, oh no problem, saya maafkan, selesai masalah. Tapi jangan berat mulut ini nak minta maaf. Ustaz kira cukup sampai di sini pencerahan tentang 4 golongan yang bakal mendapat laknat Allah. Nah, sebagai rumusan atau kesimpulan, laknat maknanya minta agar dijauhkan dari rahmat Allah. Bila seseorang mendapat laknat Allah, maknanya apa yang dia lakukan itu adalah haram hukumnya. Sebab sesuatu hukumnya haram, tak semestinya menggunakan perkataan haram. Kadang-kadang dengan menggunakan istilah tidak halal, kadang-kadang menggunakan tidak akan masuk syurga, kadang-kadang menggunakan istilah laknat Allah. Semuanya membawa makna haram. Dari 4 golongan itu, pertama sekali, orang yang menyembelih menyebut nama selain Allah atau bukan karena Allah. Kalau ditanya mengapa? Karena penyembelihan termasuk bab ibadat, yaitu ibadat harta. Yang kedua, Allah melaknat anak-anak yang melaknat ibu bapaknya sendiri. Pemahamannya, memang tidak ada anak-anak yang berani melaknat atau mengutuk ibu bapa sendiri. Tapi kata Nabi, sudah dikategori seseorang anak melaknat ibu bapaknya apabila dia melaknat ibu bapa orang lain. Yang ekoran daripada laknatnya ibu bapa orang lain, orang tersebut laknat, ibu bapakmu juga begini, begini, begini. Kata Nabi, hukumnya sama dengan anak tersebut melaknat ibu bapaknya sendiri. Sebab kaedah dalam ilmu usul, sebab kedudukannya sama dengan pelaku. Indirectly. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pembuat bid'ah, membuat perkara-perkara baru dalam agama. Kalau pembuat bid'ah saja
Allah hukumkan dosa, termasuk orang-orang yang melindungi pembuat bid'ah. Itu sebabnya usaha kerajaan Malaysia mengharamkan arkam. Sebab di dalam arkam banyak unsur-unsur yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerajaan haramkan Syiah karena Syiah itu banyak unsur-unsur yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Malah lebih daripada itu, Allah melaknat bukan hanya kepada pelindung pelaku-pelaku dakwah, penyebar dakwah, tapi juga Allah akan laknat orang-orang yang melindungi pelaku-pelaku dosa sehingga mereka terlepas daripada hukuman. Karena berzina sepatutnya dihukum, lalu dia lindungi. Yang melindungi ini akan dikutuk dan dilaknat. Sudah tahu seseorang itu rasuah, lalu dilindungi, tidak diambil hukuman. Yang melindungi itu juga layak mendapat laknat Allah. Lihat cantiknya agama Islam. Semua diajar. Dan terakhir, orang yang curang, suka mencuri tanah orang lain. Apakah itu tanah lot rumah? Apakah itu tanah kebun? Jangan kita curang. Kita curi. Sebab andai kata kita curi satu jengkal saja, hukumannya nanti di akhirat, dia akan ditimpa oleh 7 lapis bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya nasihat Ustaz, bila kita terasa bahwa lot rumah kita termakan sedikit rumah jiran, segera minta maaf. Kalau dia memerlukan bayaran, bayar sedikit sebagai ganti rugi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada manfaatnya. Nah, berikut ini kita akan coba jawab beberapa soalan. Soalannya satu saja, tapi terdiri daripada beberapa cabang. Dan soalan ini pun baru datang pagi ini. Ustaz jawab semampunya. Pak Ustaz, saya pernah mendengar ada Ustaz mengatakan bahawa khusyuk adalah sesuatu yang paling mula-mula diangkat dari muka bumi sebelum kiamat. Khusyuk. Hadirin dan hadirat, dari pertanyaan itu muncul cabang-cabang pertanyaan. Apa makna khusyuk, Pak Ustaz? Yang kedua, bagaimana cara untuk mendapat khusyuk? Yang ketiga, apa hukum khusyuk? Ustaz jawab dulu. Khusyuk menurut bahasa Arab membawa makna tunduk, tenang, tenteram, merendah diri, tawaduk atau tadarru'. Dia berkisar kepada 4 makna ini. Merendah diri, tenang, tidak gopoh gapah, tenteram,
dan tawadhu, merendah diri. Cuma selalu kita sebut khusyuk ini adalah dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah sebagai contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu dikaitkan dengan salat. Kita tengok ayat 2 dari surat Al-Mu'minun. Ayat 1, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebut 8-9 sifat orang-orang beriman yang beruntung. Qad aflaha, sungguh beruntunglah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang beriman yang manakah yang akan mendapat keberuntungan? Pertama-tama disebut oleh Allah pada ayat 2. Pada ayat 2, pertama-tama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang beruntung itu ciri-ciri pertamanya apabila mereka salat mereka khusyuk. Jadi khusyuk selalu dikaitkan dengan salat. Tenang, tawadhu, rendah diri. Itu sebabnya kata Nabi, apabila kamu salat, matamu hendaklah lihat tempat sujud. Tawadhu. Cuma kalau kita mau lebarkan sedikit jawabannya, umat Islam mula-mula diwajibkan mendirikan salat. Mereka tidak tumaknina. Mereka tidak khusyuk. Itu sebabnya turun ayat itu. Dikatakan oleh ulama tafsir, mereka pada mula-mula disuruh mendirikan salat. Mereka salat begini, Allahu Akbar. Mata mereka mendongak ke atas, ke kanan, ke kiri, bergerak-gerak. Hati mereka ingat yang lain-lain. Itu di antara asbabun nuzul, sebab mengapa turun ayat tadi. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Lalu ditafsirkan oleh Allah, orang beriman yang beruntung. Nomor 1, mereka apabila salat, mereka khusyuk. Maka muncullah istilah ulama tafsir. Khusyuk terbagi 2. Khusyukul jawarih, khusyuk anggota. Allahu Akbar. Mata melihat ke tempat sujud. Bukan mendongak ke langit, bukan menoleh ke kanan, ke kiri, banyak gerak dan. Itu maknanya tidak ada khusyuk anggota. Dalam istilah fiqh dipanggil khusyukul jawarih. Dan yang kedua namanya khusyukul qalbi. Khusyuk hati. Kita sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kita
coba memahami apa yang kita cakap, yang kita ucap, yang kita baca. Itu khusyuk. Berapa banyak orang yang apabila takbir, fikirnya melayang-layang. Ingat peristiwa-peristiwa lama. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Itu sebabnya kata Nabi, apabila makananmu telah terhidang, masuk waktu salat. Kata Nabi, makan dulu. Sebab bila dah terhidang, apalagi sudah buka tudung saji, nampak. Kita salat dulu, memang selama salat itu akan ingat lauk pauk yang kita lihat tadi. Begitu dalam agama. Okey, itu makna khusyuk. Pak Ustaz, bagaimana cara untuk mendapatnya? Okey, kita jadikan itu nombor 3 nanti. Apa hukumnya khusyuk, Pak Ustaz? Kita bahas ini dulu. Kata Imam Ibn Taymiyah, khusyuk hukumnya wajib. Sebab pada ayat sekian, surat Al-Mu'minun tadi, setelah menyebut syarat mukmin yang beruntung itu adalah mereka khusyuk dalam salat. Kemudian pada ayat yang kesekian sesudahnya, setelah menyebut syarat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka hidup kekal abadi di dalamnya. Itu sebabnya kalau ingin masuk syurga, di antara syaratnya mesti khusyuk dalam salat. Ada pula yang mengartikan hukumnya sunat. Kalau tidak khusyuk, maka makruh hukumnya. Maka timbullah istilah yang kita sebut semalam. Orang yang salat itu ada yang dapat 10/10, 100%. Ada yang 9/10, maknanya 9%. Ada 80%, ada 50%, ada 30%. Dia sangat berkaitan dia salat khusyuk atau tak khusyuk. Ustaz cenderung pada hukumnya wajib. Kalau di sana sini tidak khusyuk, akan berkuranglah. Bukan maknanya salatnya batal, tapi markahnya, poinnya, barangkali hanya dapat poin, hanya dapat markah, salatnya itu 30% saja, atau 25%, tergantung pada khusyuk. Okey, itu hukum. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapat khusyuk, Pak Ustaz? Ustaz ada sebuah buku menyebut ada 33 cara untuk mendapat khusyuk. Yang pada garis besarnya 2 saja. Sempurnakan ibadah salatmu sejak daripada wuduk lagi. Hendaklah qiyam dengan betul. Hendaklah baca dengan betul. Kan salat ada macam-macam. Dia punya salat itu kan ada macam-macam dia punya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, sempurnakan. Insya-Allah dengan berbuat demikian kita akan dapat khusyuk. Itu satu. Yang kedua, jauhi perkara-perkara yang boleh merosak salatmu. Seperti tadi, bila ada makanan yang kita telah lihat masuk waktu salat, maka
dahulukan makan. Itu semua dapat mengurangi kita punya derajat salat. Memakai pakaian yang sempit, salat dengan tidak meletak sutra di depannya, salat dengan tidak khusyuk anggota, banyak bergerak, semuanya itu menghalang kesempurnaan salat. Cuma apa yang Ustaz tidak sebutkan di sini. 3 cara untuk mendapat khusyuk dalam salat. Pertama, banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Apa dalil Pak Ustaz? Banyak ingat mati, salat akan khusyuk. Bukan Ustaz yang cakap. Allah sendiri yang cakap. Ayat 45 kita dah sebut tadi. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu apa makna khasyiin, orang yang khusyuk? Bagi mereka salat itu ringan, tidak berat. Allah sendiri yang jelaskan. Ini yang namanya Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Apa tafsirannya al-khasyiin? Allah sebut pada ayat berikut. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu dia ayat 46. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka dan kepada Allah lah mereka semua akan kembali. Bila kita ringkaskan, ingat mati. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta nasihat oleh sahabat, apa kata Nabi? Memberi nasihat yang penting. Salli salatal muwaddi'. Salli salatal muwaddi'. Dirikanlah salat seolah-olah salat yang kamu lakukan itulah salat selamat tinggal. Muwaddi' dari kata wida'. Kan ada tawaf wida', ada haji wida'. Maknanya tawaf selamat tinggal. Salli salatal muwaddi'. Dirikanlah salat. Apa saja salat yang kamu lakukan dan anggap itulah last salat bagimu. Setelah itu kamu mati. Apa kesannya? Bila salat yang kita lakukan itu, kita anggap itulah salat yang terakhir. Betul tak? Kesimpulannya, kita mesti akan lakukan salat itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Setertib mungkin. Sekhusyuk mungkin. Yes. Apalagi bila kita ingat sabda Nabi yang lain. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Iza salahat salaha sa'iru amali wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Pertama-tama yang Allah akan tanya nanti kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salatmu. Bila baik salatmu, akan baik amal-amalmu yang lain. Bila rosak salatmu, akan rosak salat amal-amalmu yang lain. Allahu Akbar. Itu sebabnya cara pertama untuk mendapat khusyuk, banyak ingat mati.
Yang kedua, lakukanlah dengan tenang. Jangan gopoh-gapoh. Itu sebabnya kata Imam Al-Qurtubi, Allah dahulukan sabar baru salat. Sama ada pada ayat 45 yang kita bacakan tadi, wasta'inu bisabri wassalah, atau ayat 153, 153 Al-Baqarah. Coba dengar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rahasianya, sabar disebut dulu baru salat. Maknanya, salat tidak akan sempurna bila awak melakukannya tidak sabar. Sabar maknanya tenang. Apalagi ingat mati. Rukuk dengan tumak nina. Iktidal dengan tumak nina. Sujud dengan tumak nina. Baca Al-Quran perlahan-perlahan. Jangan gopoh-gapoh. Itu cara yang kedua. Dan yang ketiga, tidak kurang pentingnya, memahami apa yang kita baca. Khasnya surat Al-Fatihah. Ustaz buat koreksi terakhir. Buku Ustaz lebih kurang 150 muka surat tentang tafsir surat Al-Fatihah. Ustaz yakin kitab tersebut sangat membantu. Sebab Ustaz ada sebut juga tentang masalah khusyuk. Khusyuk ada kaitan dengan memahami apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim itu apa maknanya? Alhamdulillahirrabbilalamin apa maknanya? Lebih-lebih lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa maknanya? Walaupun secara garis besar. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Yang dapat Ustaz sampaikan mudah-mudahan ada faedahnya. Khasnya dalam bab khusyuk. Pertama, dialah yang paling utama atau paling dahulu diangkat. Itu sebabnya kita dapati sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang salat tidak khusyuk. Itu maknanya telah Allah angkat. Itu sebabnya memahami makna khusyuk ini sangat mustahab. Yang kedua, apa hukumnya? Ulama berbeza pendapat. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Yang mengatakan wajib itu karena Allah sebut khusyuk menjadi syarat untuk masuk syurga. Lihat surat Al-Mu'minun. Oleh sebab itu bila kurang khusyuk tidak bermakna salat kita tidak sah. Cuma markahnya jadi kurang. Dan cara untuk mendapat khusyuk, garis besarnya ada 3. Banyak selalu ingat kepada mati. Apalagi kita tahu amalan pertama yang akan ditanya adalah tentang salat. Itu sebabnya kata Nabi, lakukanlah salat. Seolah-olah salat yang kamu lakukan itulah salat yang terakhir. Yang kedua, hendaklah tumak nina. Tenang, tenteram. Jangan gopoh-gapoh. Dan terakhir, coba memahami apa yang kita baca. Itu sebabnya faedahnya kita belajar tafsir Al-Quran. Ustaz sudah buat tafsir Al-Furqan juz 30. Semua surah-surah pendek yang kita belajar ni sudah ada tafsirannya. Tinggal baca saja. Lebih-lebih lagi,
tafsir surat Al-Fatihah yang tak lama lagi akan ada dalam pasaran. Baik, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah diperingatkan ada 4 golongan yang akan mendapat laknat-Mu. Laknat maknanya kutukan. Laknat atau kutukan membawa makna dijauhkan dari rahmat Allah. Pertama, orang yang menyembelih tidak karena Allah. Yang kedua, orang yang mengutuk kedua ibu bapaknya. Yang ketiga, orang yang melindungi pembuat bid'ah atau pelaku dosa. Dan yang keempat, orang yang merubah tapal batas. Lindungilah kami, ya Allah, daripada memiliki keempat-empat sifat negatif tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Berilah kami, ya Allah, sifat khusyuk. Walaupun di dalam hadis yang sahih menurut Albani. Begitu juga menurut Al-Arnaud. Pertama-tama yang engkau akan angkat dari bumi adalah khusyuk. Kami telah belajar makna khusyuk dan hukumnya dan cara untuk mendapat khusyuk antara lain. Kami hendaklah senantiasa ingat kepada mati. Yang kedua, kami tidak boleh gopoh ketika salat, tapi hendaklah tumak nina. Dan yang terakhir, cara untuk mendapat khusyuk, kami memahami secara garis besar segala ucapan kami di dalam salat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.